Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Ratapan bab 2 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 14 dan ayat 18 sampai 19. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dalam amarahnya Ia menghancurkan benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan serta pemimpin-pemimpinnya. Maka duduklah para tua-tua putri Sion tertegun di tanah. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, hatiku remuk redam. Hancur luluh hatiku karena reruntuhan putri bangsaku, sebab kanak-kanak dan bayi jatuh pingsan di lapangan-lapangan kita. Mereka bertanya kepada ibunya, "Mana roti dan anggur?" Di lapangan-lapangan kota, mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur ketika mengembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan dikau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah Sion? Karena luas bagaikan lautlah reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan dikau? Nabi-nabimu melihat penglihatan yang dusta dan hampa bagimu. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan dikau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Berteriaklah dengan nyaring kepada Tuhan, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan di ujung-ujung jalan karena lapar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 5-17. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ketika air mata menjadi doa. Pernahkah kita berada pada titik hidup di mana kata-kata tidak lagi cukup? Saat luka terlalu dalam, masalah terlalu berat, dan yang tersisa hanyalah air mata yang jatuh dalam diam. Bacaan hari ini mengajak kita masuk ke dalam doa yang lahir bukan dari kekuatan, tetapi dari kepedihan.
Kitab Ratapan menampilkan gambaran yang sangat memilukan. Kota Yerusalem hancur, umat kehilangan harapan, para tua-tua duduk terdiam di tanah, dan anak-anak kecil pingsan kelaparan. Ini bukan sekedar kisah kehancuran fisik, tetapi kehancuran batin, iman yang terguncang, masa depan yang terasa gelap. Penulis Ratapan tidak menyembunyikan luka. Ia berani berkata bahwa Tuhan menelan tanpa belas kasihan. Ini bukan tuduhan penuh kebencian, melainkan jeritan iman yang terluka. Dalam kitab suci, ratapan bukan tanda kurang percaya, tetapi justru tanda relasi yang jujur dengan Allah. Puncak bacaan ini sangat kuat. Biarlah air matamu mengalir seperti sungai siang dan malam. Curahkanlah isi hatimu seperti air di hadapan Tuhan. Di sini kita belajar satu hal penting. Tuhan tidak meminta doa yang indah, tetapi hati yang jujur. Dalam ratapan, umat diajak kembali berpaling kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil ini sangat dekat dengan pengalaman hidup kita. Pertama, berani jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita merasa harus selalu kuat, bahkan di hadapan Tuhan. Kitab Ratapan mengajarkan Tuhan sanggup menampung keluh kesah, tangisan, dan kekecewaan kita. Kedua, jangan memendam luka sendirian. Yerusalem diminta bangun dan berseru di malam hari. Doa malam, doa dalam kesunyian, sering menjadi tempat pemulihan terdalam. Ketika tidak ada orang yang mengerti, Tuhan tetap mendengar. Ketiga, ratapan bukan akhir, tetapi awal pertobatan dan pemulihan. Ratapan mengarahkan hati kembali kepada Tuhan. Dari kesadaran akan kerapuhan, lahir kerendahan hati dan pengharapan baru. Keempat, menjadi sesama yang peka terhadap penderitaan orang lain. Jika kita pernah merasakan pahitnya air mata, kita dipanggil untuk tidak menutup mata terhadap air mata sesama. Orang sakit, keluarga yang berduka, anak-anak yang kehilangan arah, atau mereka yang sedang jatuh secara ekonomi dan rohani. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Tuhan mengundang kita untuk tidak lari dari luka, tetapi membawa luka kita kepadanya. Biarlah air mata kita menjadi doa. Biarlah jeritan hati kita menjadi jalan kembali kepada Tuhan. Pergilah hari ini dengan satu tekad sederhana. Datanglah kepada Tuhan apa adanya dengan iman yang mungkin lelah, tetapi tetap berharap. Karena Tuhan yang setia sanggup mengubah ratapan menjadi pengharapan. Semoga demikian. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.